Cina telah membangun proyek transfer air terbesar dalam sejarah manusia dengan biaya 930 triliun rupiah. Tapi apakah ini solusi jitu untuk krisis air di Cina Utara, atau justru membawa masalah baru? Simak fakta mengejutkan di balik proyek ambisius ini, dari dampak lingkungan hingga relokasi ratusan ribu orang. Bayangkan hidup di sebuah kota besar di Cina bagian utara, di mana air bersih adalah barang langka. Sumur-sumur mengering, tanah retak, dan pasir dari gurun Gobi menerpa setiap sudut kota. Ini bukan adegan dari film apokaliptik, melainkan kenyataan yang menghadapkan jutaan orang di Cina Utara. Tapi, Tiongkok punya rencana besar. Proyek Transfer Air Selatan Utara, sebuah mega proyek senilai 930 triliun rupiah yang dirancang untuk mengalirkan air dari sungai-sungai di selatan ke daerah kering di utara. Proyek Transfer Air Selatan Utara adalah salah satu proyek rekayasa air terbesar dan paling ambisius dalam sejarah manusia. Diluncurkan oleh pemerintah Cina, proyek ini dirancang untuk mengatasi krisis air di wilayah utara Cina yang kering, dengan mengalirkan air dari sungai-sungai di selatan yang lebih melimpah. Namun, di balik skala dan ambisinya, proyek ini juga menghadapi banyak kesulitan, mulai dari biaya yang sangat tinggi hingga dampak lingkungan dan sosial yang serius. Namun, di balik ambisi besar ini, ada pertanyaan yang menggelitik. Apakah proyek ini benar-benar solusi, atau justru menciptakan masalah baru? Cina adalah rumah bagi dua sungai legendaris, Sungai Yangtze di selatan dan Sungai Kuning di utara. Selama ribuan tahun, kedua sungai ini menjadi tulang punggung peradaban Tiongkok. Namun, ada ketimpangan besar. Sementara Sungai Yangtze dipenuhi air, wilayah utara terus dilanda kekeringan. Kota-kota seperti Beijing dan Tianjin, dengan populasi puluhan juta jiwa, bergantung pada sumber air yang semakin menipis. Cadangan air menyusut, gurun meluas, dan badai pasir menjadi pemandangan biasa. Pada pertengahan abad ke-20, para ahli menyadari bahwa tanpa intervensi besar-besaran, Tiongkok bagian utara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan air penduduknya. Proyek ini melibatkan pembangunan jaringan kanal, terowongan, dan waduk sepanjang ribuan kilometer, dengan tujuan menyediakan air bersih untuk ratusan juta orang dan mendukung pertumbuhan ekonomi di utara Cina. Proyek ini dibagi menjadi 3 jalur, timur, tengah, dan barat. Jalur timur, yang membentang sejauh 1.100 km, memanfaatkan Grand Canal, salah satu kanal buatan manusia tertua dan terpanjang di dunia. Air dipompa dari Sungai Yangtze, dialirkan ke utara, melewati terowongan bawah Sungai Kuning, dan akhirnya mencapai kota-kota seperti Tianjin. Meski konstruksi dimulai pada tahun 2002, proyek ini baru beroperasi penuh pada tahun 2017. Hasilnya, lebih dari 10 juta orang kini memiliki akses ke air bersih. Namun, di balik kesuksesan ini, ada kesulitan besar, pencemaran air. Banyak kanal melewati kawasan industri, di mana limbah pabrik mencemari air yang dialirkan. Tanpa sistem pengolahan yang memadai, proyek ini berisiko mengalirkan air tercemar, bukan air bersih. Rute tengah, dengan panjang 1.200 km, adalah yang paling sulit. Tidak seperti rute timur, tidak ada kanal yang sudah ada untuk dimanfaatkan. Para insinyur harus membangun semuanya dari nol, termasuk menaikkan bendungan Danau Danjiangkou setinggi 15 meter untuk menampung air sebelum dialirkan ke utara. Proyek ini juga memerlukan relokasi lebih dari 300.000 orang, dan banyak dari mereka tidak menerima kompensasi yang memadai. Ini adalah salah satu transfer paksa terbesar dalam sejarah modern Tiongkok.
Meski rute tengah berhasil mengurangi ketergantungan Beijing pada air tanah, dampaknya terasa di hilir. Sungai Han, sumber air utama untuk rute tengah, mengalami penurunan debit air, memicu proyek baru. Terowongan bawah tanah sepanjang 1.000 meter yang akan menghubungkan bendungan Tiga Ngarai ke Sungai Han. Rute barat adalah yang paling ambisius dan paling rumit. Rencananya, air akan dialirkan dari dataran tinggi Tibet, melewati pegunungan tertinggi di dunia. Kesulitannya adalah medan yang ekstrim, risiko gempa bumi, dan biaya yang luar biasa tinggi. Jika berhasil, jalur barat bisa mengalirkan 17 miliar meter kubik air per tahun, mencukupi kebutuhan hampir 100 juta orang. Tapi, proyek ini diperkirakan baru selesai pada 2050. Apakah Tiongkok mampu menunggu selama itu? Proyek sebesar ini tidak datang tanpa konsekuensi. Lebih dari 600 sungai telah mengering, mengganggu ekosistem dan menyebabkan kekurangan air di daerah lain. Pengalihan air dari Sungai Yangtze juga memicu kekhawatiran intrusi air asin, di mana air laut bisa meresap ke daratan, mencemari persediaan air tawar. Beberapa ahli berpendapat bahwa alih-alih membangun proyek raksasa, China seharusnya fokus pada konservasi air dan teknologi desalinasi. Tiongkok tetap berkomitmen pada proyek transfer air Selatan Utara, menganggapnya sebagai investasi jangka panjang untuk stabilitas ekonomi. Namun, dengan perubahan iklim yang mempengaruhi pola hujan dan meningkatnya kebutuhan air, apakah proyek ini benar-benar solusi jitu? Proyek transfer air Selatan Utara adalah upaya heroik China untuk mengatasi krisis air, tetapi bukannya tanpa konsekuensi serius. Meskipun proyek ini telah memberikan manfaat bagi jutaan orang di utara China, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Beberapa ahli percaya bahwa Tiongkok perlu mencari alternatif, seperti meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengembangkan sumber air baru. Proyek ini mungkin membantu untuk sementara, tapi perubahannya tidak mendasar, krisis air bisa kembali menghantui. Proyek transfer air Selatan Utara adalah contoh nyata bagaimana ambisi manusia untuk mengatasi tantangan alam bisa menghasilkan solusi yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan masalah baru. Apakah proyek ini akan menjadi solusi jangka panjang atau hanya menunda krisis yang lebih besar, masih menjadi pertanyaan terbuka. Jadi, apa pendapat Anda? Apakah proyek ini layak dilakukan meskipun dengan segala risikonya? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.